Sobat netizen Denpasar TV Channel, baru saja berakhir aksi unjuk rasa terkait dengan pernyataan yang dinilai melecehkan simbol Islam yang dilakukan oleh Senator, anggota DPD RI Perwakilan Bali, Arya Wedakarna. Nah cuman ini kalau yang tamiu ya, kita pakai bahasa Balinya, yang tamiu nih yang tinggal sementara di Bali cari makan itu tamiu ya Pak ya, karena kan pendatang di sini. Buat malu kayak orang Bali, kayak orang hutan, kayak orang kampungan aja. Dikiranya nggak pernah keluar negeri sebelum Republik Indonesia ini merdeka, sebelum Indonesia ini ada, leluhur kami sudah lebih dulu keluar negeri. Mutasi itu dua orang itu. Gila, daripada Anda saya mutasi, besok pun saya tanda tangani perpindahan bapak dengan ibu dari kantor ini. Saya mau ketika saya datang ke sini sudah buka baru di sini. Sudah masalah sara, mereka minta putra Bali terdepan. Gak bisa begini loh. Ini sudah masalah sara ini. Saya kan bisa bilang apa nggak punya kriteria. Saya sebagai orang hidupnya kriteria. Makanya ada salam namaste. Makanya kita bisa senyum. Kenapa? Apa agama sampai yang nggak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? Hina sekali kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kayak pakai apa, kayak yang jeket, pakai hijau di sini. Kalau bisa sebelum tugas terus supaya yang pulau hijau pakai. Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh sekitar 200 pengunjuk rasa, dimulai dari Pangandaran, berjalan kaki ke arah utara dan melakukan orasi di Simpang 3 Selatan Jalan Kantor DPD RI. Sebelum orasi dilakukan, sempat disampaikan himbauan oleh pimpinan kepolisian kepada para pengunjuk rasa agar aksi unjuk rasa dilakukan secara tertib. Kami juga mengajak untuk sama-sama menjaga keselamatan, baik diri sendiri maupun petugas dan orang lain yang ada di sekitar tempat ini. Kemudian kami sampaikan untuk pelaksanaan dan tempat
tempat orasi. Kami berikan tempat di tempat ini. Kemudian apabila dari perwakilan Bapak Ibu yang ingin masuk ke kantor gedung DPD, kami persilahkan tunjuk perwakilan. Ya, tunjuk perwakilan 10 orang untuk kami antarkan, kami kawal menuju gedung DPD RI. Nanti akan ada yang menyambut ataupun yang menerima dari bapak-bapak. Sedangkan yang lain kami minta dengan hormat, dengan tertib melaksanakan orasi ataupun menyampaikan aspirasi di tempat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan waktu yang mungkin nanti bisa kita sepakati sehingga bisa kita pulang kembali ke rumah dengan selamat. Dan itu bisa direspon dengan positif oleh para pengunjuk rasa. Setelah aksi orasi dilakukan, dilanjutkan dengan tatap muka 20 orang perwakilan dari pengunjuk rasa masuk ke gedung DPD RI, diterima oleh Kepala Sekretariat DPD RI, Putu Rio. Dalam tatap muka tersebut, perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Kita mewakili Forum Umat Islam di Bali. Jadi acara hari ini kita lakukan karena memang kita mengecam dan mengutuk apa yang disampaikan oleh Arya Wedakarna tentang hijab. Jadi kami merasa umat Islam ini dilecehkan sekali dengan penggunaan hijab ini. Pengunjuk rasa hari ini berlangsung dengan sangat santun dan Alhamdulillah, dari awal memang kita menyampaikan bahwa kegiatan demo ini damai, tidak ada kekerasan dan tidak ada ucapan-ucapan yang menghina seseorang, tidak. Kita lakukan secara damai. Dan tadi sudah kita sampaikan tuntutan kita di kantor DPD dengan 20 orang perwakilan. Poin dari tuntutan tadi itu apa saja? Poinnya yaitu pertama kita akan menuntut secara hukum apa yang disampaikan oleh Arya Wedakarna. Dan akan kami kawal, umat Islam akan mengawal agar proses hukum ini bisa berjalan. Langkah-langkah konkret yang sudah disiapkan apa? Langkah-langkah konkretnya kita sudah melaporkan. Sudah ada yang melaporkan ke kepolisian daerah Bali. Dan insya Allah nanti akan ada lagi. Kemarin kami sudah melakukan komunikasi dengan MUI juga, akan melakukan laporan juga ke kepolisian daerah Bali. Targetnya kita akan kawal terus. Jadi seperti yang mungkin yang terjadi tahun 2017 itu kan sampai saat ini tidak ada di backup kembali. Kita akan minta membuka kembali yang kasus yang 2017 itu dan kasus yang hari ini yang terjadi penghinaan terhadap jilbab itu. Kita diterima oleh kepala kantor karena yang bersangkutan tidak hadir, beliau ada di Tabanan. Dari dialog tadi, Apa yang menjadi tuntutan kita ini akan disampaikan kepada Arya Wedakarna dan ini akan kita kawal apakah itu nanti tuntutan kami itu tersampaikan atau tidak. yang pernah membuat video klarifikasi, Ya. apa sudah mendengar juga dan gimana tanggapannya? Kami untuk klarifikasi, beliau minta maaf sebagai seorang umat Islam. Kami memaafkan, tetapi jalur hukum tetap akan kami lakukan agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini di masa yang akan datang. Kita lagi proses hukum di kepolisian daerah dan ke Barreskrim sudah ada yang melapor kemarin. Ya. Kenapa dilaporkan ke Polda itu? Kemarin.
Ya, sudah cukup. Saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak kayak Bali, pakai bunga, kayak apa, kayak jaket, pakai hijau di sini. Kalau bisa sebelum buka suruh supaya di pulau hijau pakai. Om Swastiastu, terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat, bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kami sampaikan bahwa pada saat itu kami memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai yang hadir dan juga pimpinan Bea Cukai untuk yang pertama, jika memungkinkan, untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat di airport Ngurah Rai. Masuk pada saat itu kami meminta kepada salah seorang karyawan atau karyawati yang kebetulan bersuku Bali yang hadir untuk dapat lebih mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali di dalam proses menyambut selamat datang atau greeting atau pemeriksaan Bea Cukai. Misalkan kami menyarankan untuk dapat menggunakan bija atau beras suci yang biasanya didapat setelah persembahyangan. Dan maka dari itu kami tidak ada menyebutkan nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun, bahwa hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali nomor 2 tahun 2012, yakni tentang pariwisata Bali yang berlandaskan kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu. Seandainya jika ada pihak-pihak komponen bangsa Indonesia yang merasa tersinggung dan juga merasa keberatan dengan apa yang kami sampaikan, dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku wakil rakyat Bali di DPD RI memohon maaf dengan tulus. Direspon dengan sangat terbuka oleh Kepala Sekretariat DPD RI. Seperti apa laporannya? Jangan lupa saksikan di Denpasar TV Channel bersama saya Sam Delilau. Bye-bye. Dan semua apapun yang keluar dari DPD RI itu kan sifatnya kolegial, jadi harus melalui sidang paripurna, jadi tidak keputusan atau output sendiri. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa apa yang disampaikan Pak Arya Wedakana itu adalah bersifat pribadi. Berarti habis ini akan dilaporkan kembali ke Pak AWK soal apa yang pasti. Ini kan yang ditujukan sebenarnya beliau, bukan saya kan. Nah, makanya pasti akan saya sampaikan apa yang poin-poin yang disampaikan oleh Sumerton tadi, akan saya sampaikan ke Pak Arya Wedakana, dan juga pasti akan saya laporkan ke Sekjen. Ya, karena kan atasan saya kan Sekjen, saya akan laporkan ke beliau. Ini pun juga saya sudah koordinasi dengan Sekjen, koordinasi dengan pejabat-pejabat yang ada di Jakarta. Walaupun sifatnya personal ke Pak AWK, tetap ke DPD. Tetap. Dia kan harus tahu kondisinya seperti apa. Apalagi ini kan mungkin ya sudah menjadi isu yang sensitif juga di pusat. Berapa lama Pak biasanya waktu yang dibutuhkan untuk masyarakat yang hadir tadi mendapat tanggapan balik? Nah, kalau ke Pak AWK-nya saya kurang paham ya, kalau Pak AWK seperti apa tanggapan beliau. Mungkin bisa dipantau di media sosial beliau biasanya gitu. Tapi kalau yang dari pusat pasti akan segera kita tindak lanjuti, dan sekarang pun juga kan sudah menjadi apa ya, sudah menjadi bahan juga di pusat. Udah diperbincangkan berarti di pusat? Sudah kan sudah di media sosial kan sudah ramai sekali. Gitu. Pak, sebelumnya kan waktu kasus Bubuk sampai ada BK DPD yang hadir, kemungkinan nggak Pak nanti akan ada BK lagi? Nah itu saya kurang tahu. Ya, kita bisa berkaca di kasus Bubuk saja seperti apa. Apakah ini ke BK kan ya, teman-teman kan bisa memperkirakan akan seperti apa. Apalagi kan tuntutan dari masyarakat, dari Sumerton yang hadir tadi juga sudah bisa terbaca kan gitu ya.
nama. Terkait dengan aksi unjuk rasa hari ini, apakah Pak Arya Weda Karna sendiri sudah dikomunikasikan? Sampun. Kalau Reaksi beliau? rencana kegiatan memang sudah tiang konfirmasikan, saya sudah WA beliau melalui ajudannya. Memang arahan beliau supaya saya menerima seperti itu. Dan memang Alasan beliau untuk tidak hadir? tadi kan sudah saya sampaikan itu beliau lagi ada kegiatan di SMP 2. Itu di live di Sengaja menghindar? live DIG-nya. Nah, itu saya tidak berani. Memang mungkin sudah terjadwal mungkin ya. Ya. Di DPD sendiri terjadwal nggak Pak agenda itu? Nah, ini kalau terkait kegiatan anggota, semua anggota itu mereka punya tim sendiri-sendiri. Jadi kalau kita memang diminta untuk atensi, diminta supportnya, kita akan laksanakan. Kalau tiang kan lebih ke administrasi, lebih ke administrasi. Selama ini kalau ada unjuk rasa langsung ke DPD terkait dengan Amin untuk tidak ketemu dengan demonstran. Kalau yang kemarin di Bukbuk, beliau kebetulan lagi di Jakarta, lagi di Jawa Tengah, ada kegiatan ke BT1. Nah, kalau sekarang kan, ya mungkin tadi sudah saya sampaikan. Nggak jodoh. Nggak jodoh. Mungkin waktunya nggak pas. Jangan lupa subscribe,